Shalom orang-orang muda. Shalom. Sekali lagi shalom orang-orang muda. Shalom. Welcome to Petra Youth Online Service. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Dalam rembulan dan cahaya mentari. Yes. Di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terpaku dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenangmu. Haleluya. Yeah. Dalam rembulan dan cahaya mentari, gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terpaku dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenangmu. Amin. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Maka Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terpaku dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Oh, haleluya. Kami kagum padamu Tuhan. Oh, kita berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab benar Tuhan, kami terkagum Tuhan.
akan karya-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan, Kau masih menunjukkan kasih setia-Mu pada setiap kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami mau bersyukur Bapa buat setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah sumber pengharapan kami. Engkau Allah sumber kemenangan kami Bapa. Ini segenap kehidupan kami Tuhan, orang-orang muda-Mu. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau ada di situ Tuhan. Dan kami percaya lewat ibadah ini Tuhan, kuasa-Mu tercurah atas setiap kami Bapa. Kami perkatakan roh yang di dalam kami bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami biarkan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Sebab Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami percayakan segenap kehidupan kami. We sing this song. Setiap langkahku ku jalani dalam penyertaan-Mu. Kehadiran-Mu, anugerah yang memagari hidupku. Bersama-Mu selalu, damai dalam hatiku. Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah, termegah, hanya Kau sumber pengharapanku Tuhan. Setiap langkahku ku jalani dalam penyertaan-Mu. Kehadiran-Mu, kehadiran-Mu, anugerah yang memagari hidupku. Bersama-Mu selalu, damai, damai dalam hatiku. Sinar-Mu, hatiku, hatiku pun berseru. Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah, termegah,
Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah, Kau yang termegah, hanya Kau sumber pengharapanku. Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah, termegah, hanya Kau sumber Engkau mulia, Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah, termegah, hanya Kau sumber hanya Kau sumber, hanya Kau sumber pengharapan, hanya Kau sumber pengharapanku. Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami. Sebab bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu, hanya Kau Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah Kau ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, dan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab kekuatan kami Tuhan hanya ada bersama. Kau ada bersamaku. Kau selalu setia dalam hidup kami. Di setiap musim hidup, di setiap musim kami, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah, oh, melimpah bagi kami. Kami katakan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Dan anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah, melimpah bagi kami. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Melimpah bagiku Tuhan. Anugerah-Mu besar. Kami taruh hidup kami Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di setiap musim kami Tuhan, apapun yang sedang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang terus setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan di tengah-tengah Tuhan saat-saat seperti ini Bapa, kami percaya Engkau yang terus bekerja Tuhan, dan Engkau yang terus memulihkan Tuhan keadaan setiap kami orang-orang muda-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau bersama dengan kami. Kau selalu setia. Syukur kami buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. You are my freedom, Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where will I be without you? Here in my life, you
the reason I'm kneeling. I'm kneeling again at your throne. And where will I be without you here in my life? Oh, you are my freedom. Jesus, you're the reason. And I'm kneeling. Where will I be without you, Lord? Where would I be? Without you here in my life. One more time, say, you are my freedom. You are my freedom. Jesus, you're the reason I'm kneeling again. And where will I be without you here in my life? Here in my life. You are my freedom. Jesus, you're the reason. And I'm kneeling again at your throne. Where will I be without you here in my life? Oh, here in my life. You are my freedom. Jesus, you're the reason. You're the reason. I'm kneeling again at your throne. Where will I be without you here in my life? Oh God, here in my life, here in my life, here in my life, here in my life. You are my Savior, God, and you are my freedom. You are my freedom. Yes, you are. You are the freedom, God. You are the freedom, God. Oh, you are my freedom, Lord. You are the freedom, God. Oh, you are, you are, you are, you are, you are, God of my freedom. Jesus, you are. You're bringing life. You're bringing us into life. Oh, Lord. Jesus, you are. Jesus, Jesus, the freedom, God. Oh, Lord. 'Cause we will never be the same again. We will never be the same again. 'Cause He's the freedom of God. We will never be the same again. We will never be the same. 'Cause Jesus is our freedom of God. Jesus, you are. Yes. You're bringing us into life, Lord. You're bringing us into life. You are the reason. We will never be the same again. We will not. We will not be the same again. Because Jesus, you are bringing us into life. From death into life. Amen. From the death, from the dark, into your eternal life, Lord. Amen. You're bringing us into your light.
kepada terang-Mu Tuhan. 'Cause You are my freedom. You are my freedom. You are my freedom. Jesus, You are. You are my freedom. Jesus, You are. Oh, oh. Yes, Lord. Seberapa dari orang-orang muda engkau percaya bahwa Tuhan hari-hari ini membawa engkau kepada satu kehidupan yang lebih baik. Dia sedang membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Because He's the freedom. Dialah kebebasan itu. Engkau yang dulu merindukan, memimpikan sebuah kebebasan, sebuah kehidupan yang berbeda. Percayalah bahwa Tuhan sedang membawa engkau kepada kehidupan tersebut. He is bring us into life. Because You are our freedom, Lord. You are my freedom. He's the freedom. Yes, Jesus, You are. You are my God. Let us sing. You are my freedom. Jesus, You're the reason. Yes, You are the reason, God. And I'm kneeling again at Your throne. Where will I believe? Where will I be without How You? can I live without You, Lord? Here in my life. How can I live without You? Here in my life. Oh, You are. You are my freedom. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Setiap siapapun engkau yang menyaksikan saat ini, mari menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari angkat tanganmu dan nyatakan Tuhan, Kaulah kebebasan. Kau membebaskanku Tuhan. You are. You are my freedom. Jesus, You're the reason. I'm kneeling again at Your throne. Where will I be without You? Here in my life. Here in my life. Bapa kami yang ada dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang hidup. Kalau saat ini Tuhan, kami terus boleh menikmati hadirat-Mu dengan cara-cara yang begitu luar biasa Tuhan. Ini jalan-jalan Tuhan bagi setiap kami. Jangan sedikit pun kami keluar dari apa yang Tuhan sudah gariskan, apa yang Tuhan sudah tentukan dalam setiap hidup kami, apa yang harus kami jalani Tuhan dalam hidup kami hari-hari ini. Jangan pernah keraskan hati kami Tuhan, tapi lembutkan setiap kami Tuhan saat ini. Untuk kami mengerti Tuhan bahwa inilah jalan Tuhan. Inilah kehendak Tuhan yang Tuhan sudah tentukan, yang Tuhan sudah gariskan dalam setiap kami. Untuk kami anak-anak Tuhan melalui jalan ini Tuhan. Bahwa kami mengerti Tuhan. Sekalipun saat ini kami tidak dapat mengerti. Namun satu hal yang kami minta, jangan keraskan hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami malam hari ini. Lembutkan setiap daripada hati kami saat ini Tuhan. Dan biar Tuhanlah sendiri yang berbicara dalam setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah yang berkenan. Engkau Allah yang berbicara. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Kau memberikan pengertian bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap rindukan hadirat Tuhan ini. Terus tetap ada Tuhan. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hadirat Tuhan tidak lepas. Bahkan Tuhan yang akan membuat kami mengerti.
Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Saya rindu setiap kita orang-orang muda yang ada di rumah maupun kita yang ada di tempat ini tetap musik boleh tetap kita menyembah Tuhan bersama-sama. Karena saya rindu bahwa sekalipun kita mendengarkan firman Tuhan, kita tetap terus terkoneksi dengan Tuhan. Kita tetap fokus. Kita tetap menyembah Tuhan. Karena saya percaya dalam hadirat Tuhan ketika kita memuji menyembah Tuhan. Seperti doa saya tadi, Tuhan jangan keraskan hati kami, tapi lembutkan hati kami Tuhan. Supaya kami benar-benar serius Tuhan mendengarkan dan menanggapi, meresponi firman Tuhan hari ini. Setiap orang-orang muda atau siapapun Anda yang menyaksikan saat ini, mari bawa sebuah respon yang terbaik saat ini di hadapan Tuhan. Ketika kita beribadah bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Dengan mungkin cara Anda masing-masing, tapi posisikan hati Anda benar di hadapan Tuhan. Karena seperti ini, Tuhan sedang membawa kita kepada suatu dimensi yang baru. Kepada sebuah kehidupan yang baru. Dalam kita memuji menyembah Tuhan, dalam kita mendengarkan firman Tuhan, dalam kita berkomunitas sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sedang membawa kita ke sana. Amin. Mari orang-orang muda saat ini, kita bawa respon hati yang terbaik buat Tuhan. Sebuah pujian yang sudah kita nyanyikan bersama-sama tadi. You are my freedom. Hal ini pula yang akan saya sharing sama teman-teman saat ini. Untuk kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari bersama-sama kita mau belajar untuk satu hal. Bahwa hari-hari ini Tuhan bekerja dengan cara yang tidak biasa. Mungkin saat-saat ini Tuhan sedang bawa kita kepada suatu pergerakan yang berbeda. Dari mungkin yang terdahulu yang kita sering lakukan dalam pengikutan kita kepada Tuhan, dalam kegerakan rohani kita. Tuhan sedang membawa kita kepada suatu dimensi yang berbeda. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini orang-orang muda? Kurang lebih mungkin 3 bulan, lebih malah mungkin kita ada dalam situasi ini. Bagaimana kita hari ini? Apa kita tetap berapi-api? Apa kita tetap sama mau mengikut Tuhan? Bagaimana posisi kehidupan rohani kita hari-hari ini? Bagaimana kita saat ini menanggapi setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita pribadi maupun secara global. Secara keseluruhan. Apa yang terjadi hari-hari ini di seluruh belahan dunia. Mungkin ada banyak istilah, kemudian istilah-istilah baru yang kemudian muncul belakangan ini. Berhubungan dengan situasi yang sekarang ini. Kalau yang sekarang yang terupdate, mungkin sekarang kita akan mulai menyongsong yang namanya new normal. Satu kehidupan dengan sebuah kebiasaan yang baru. New normal. Mungkin untuk sesuatu hal yang dulu buat kita itu aneh. Tapi sekarang itu menjadi suatu hal yang lumrah. Mungkin waktu kita melihat orang menggunakan masker, kita mulai curiga. Kenapa dia pakai masker ini? Kenapa dia tiba-tiba datang pakai masker, tutup wajahnya. Dan kemudian kita curiga. Jangan-jangan ada sesuatu.
Tapi kalau sekarang justru sebaliknya. Ada satu pengalaman saya beberapa waktu yang lalu. Saya hanya mau pergi berbelanja di toko yang kebetulan hanya di depan rumah saya. Karena saya pikir itu jaraknya dekat. Walaupun sekalipun mungkin saya harus menyeberang jalan. Kemudian saya keluar dari rumah. Saya hendak pergi berbelanja di toko tersebut. Saya mau menyeberang karena kebetulan rumah yang saya tinggali sekarang itu kebetulan depan pas di pinggir jalan besar. Dan tokonya ada di seberang jalan. Saya harus menyeberang. Saya keluar rumah, kemudian saya menunggulah lalu lintas kendaraan yang cukup padat. Saya menunggu untuk kosong dan kemudian saya bisa menyeberang. Dan waktu saya mulai berhenti, saya mulai melihat-lihat, menunggu. Saya merasa kok orang lihat-liatin saya gitu. Jiwa insecure saya kemudian meronta-ronta. Ada apa dengan saya? Ada yang salah dengan saya? Ada apa ya? Saya rasa tidak ada yang salah dengan saya. Kemudian saya tetap menyeberang, karena toko tersebut hanya depan rumah aja menyeberang. Terus sampai di seberang, saya kemudian, astaga. Saya tidak pakai masker. Orang perhatikan saya. Orang bilang, aneh ini orang. Hari gini kok tidak pakai masker? Kita yang aneh. Dulu kalau kita lihat orang pakai masker, kita bilang mereka yang aneh. Sekarang kalau kita tidak pakai masker, kita yang dibilang aneh. That's a new normal. Satu kebiasaan hidup yang baru. Yang dulu membuat kita mungkin itu satu hal yang aneh, tapi sekarang itu menjadi hal yang lumrah. Sama dengan sebuah kisah yang hari ini saya rindu ajak orang-orang muda semua. Saya sangat diberkati dengan kisah yang mungkin sering sekali kita dengar dan ini sering sekali dibahas. Namun ini menjadi relate dengan keadaan sekarang. Karena apa yang dialami oleh bangsa ini, oleh satu perjalanan ini, itu mirip dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Mari orang-orang muda, persiapkan saat ini hatimu. Mari kita belajar bersama-sama. Kita mau belajar mengerti apa sih yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita saat-saat ini. Tuhan mau bawa kemana kita saat ini. Dan itu saya tahu itu menjadi tanda tanya yang sangat besar dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Tidak peduli kita pejabat, kita anak sekolah, kita orang kaya atau mungkin berkekurangan. Semuanya pasti punya satu pertanyaan yang sama. Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau kerjakan? Mari kita belajar bersama-sama melalui firman Tuhan ini. Melalui sebuah kisah yang buat saya ini luar biasa. Kita belajar bersama-sama. Dari satu bangsa, umat pilihan Tuhan. Yang Tuhan pilih untuk Tuhan bawa ke tanah perjanjian. Di mana ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan di sana. Yaitu perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan membawa mereka dari sebuah kehidupan yang lama kepada sebuah kehidupan new normal. Dari kehidupan perbudakan kepada kehidupan freedom, kebebasan. Makanya saya katakan tadi, it's relate. Ini seperti apa yang kita alami hari-hari ini. Mari minta pengertian yang daripada Tuhan. Buka sama-sama dengan saya di Keluaran 1. Kita tidak akan membaca semuanya tapi saya rindu teman-teman. Kan teman-teman punya banyak waktu nih ya di rumah. Banyak waktu kosong saya percaya. Saya tahu teman-teman kuliah, sekolah, online tetap berjalan. Itu baik sekali, lakukan itu dengan giat, dengan kesungguhan hatimu.
Mungkin teman-teman punya berbagi waktu sedikit juga buat keluarga, di mana kita sekarang harian ini terus berada dekat dengan keluarga kita. Waktu santai kita mungkin kita nge-game, main game, it's okay. Tapi jangan porsinya terlalu ambiar. Jangan terlalu ambiar teman-teman. Bagilah sedikit buat Tuhan. Kalau bisa jangan sedikit, lebih banyak porsinya Tuhan daripada gamemu. Pasti yang nonton game lagi. Tidak adakah contoh yang lain? Itu yang terlintas di pikiran saya teman-teman. Teman-teman punya banyak waktu luang di rumah, baca kisah ini. Mulai dari Keluaran 1 sampai seterusnya. Sampai teman-teman membaca bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Mulai dari Keluaran 1. Saya hanya baca beberapa ayat saja dari hal-hal yang mungkin yang penting untuk kita sama-sama mengerti dari perjalanan bangsa Israel ini. Tuhan mau membawa bangsa Israel ini dari kehidupan perbudakan kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca bersama-sama di Keluaran 1. Kita baca dari ayat 1 saja sampai seterusnya. Nanti saya bacakan buat teman-teman. Teman-teman buka aja Alkitab teman-teman di Keluaran 1 dan saya akan bacakan buat teman-teman. Keluaran 1 mulai dari ayat 1. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyar. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya, semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Bangsa Israel beranak cucu dan kemudian mereka menjadi bangsa yang besar di tengah-tengah bangsa Mesir. Dan kemudian hal ini membuat Raja Mesir ini merasa insecure. Wah, mereka lebih banyak dari kita. Bahaya nih guys. Jangan-jangan nanti mereka akan bersekutu dengan musuh kita dan mereka akan menghabisi kita. Apa yang harus kita lakukan? Lanjut kita baca. Di ayat 11, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Akhirnya bangsa Israel ditindas, mereka harus bekerja, kerja paksa, melakukan segala pekerjaan-pekerjaan di bawah pemerintahan Mesir. Mereka ditindas dengan begitu rupa, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilimpahkan, yang ditimpahkan semua ke mereka. Dan itu kemudian memahitkan hati mereka. Dan hal itu kemudian orang Israel karena pahit dan kemudian dia berseru sama Tuhan. Tuhan, bebaskan kami. Karena sudah tidak tahan ditindas oleh bangsa Mesir. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Kita yang saat ini mungkin kita bingung ya. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari-hari ini? Bahkan mungkin sebelum pandemi ini, ada sebuah doa-doa yang kita naikkan sama Tuhan. Di kehidupan kita mungkin yang kemarin, bahwa aduh, Tuhan, saya ingin bebas. Saya tidak mau keadaan hidup yang begini-begini. Saya sepertinya terkungkung dengan pekerjaan saya. Saya sepertinya ditindas. Saya sepertinya tidak punya waktu lagi buat keluarga saya. Saya tidak punya waktu untuk Tuhan. Saya ditindas, sepertinya kita
Bahkan kadang kita berada dalam satu titik kehidupan yang rasanya kita capek. Benar nggak? Dan kemudian kita berseru sama Tuhan. Saya capek Tuhan. Ini waktu sebelum pandemi ini. Kita merindukan sebuah kehidupan yang lebih baik. Sama ketika bangsa Israel. Kali itu mereka dengan segala pekerjaan, ditindas, mereka bekerja, bahkan tidak ada waktu lagi untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan mendengar. Saya lanjut dulu ya. Tuhan mendengarkan seruan daripada bangsa Israel ini. Masih di Keluaran, jangan tutup kitab Keluaran ini, tetap ada di sana karena saya tidak akan kemana-mana. Kita hanya membahasnya sepanjang di kitab Keluaran ini. Kita lanjut di pasal kedua. Ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia, Tuhan, mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Tuhan ingat dengan setiap janji-janjinya. Tuhan berjanji akan mengeluarkan bangsa Israel ini dari perbudakan Mesir. Kemudian Tuhan memakai Musa dan juga Harun untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Dan kemudian Tuhan mengutus Musa untuk menghadap Firaun untuk meminta supaya bangsa ini dibebaskan dari penindasan, dari kerja paksa. Teman-teman bisa baca selanjutnya di pasal yang ketiga. Di situ Musa akan menghadap kepada, di pasal kelima. Dan di pasal yang ketiga ini, di sini Tuhan berkata kepada Musa dan Tuhan berfirman di pasal 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan mendengarkan seruan orang-orang Israel. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Ketika Dia mengutus, ketika Tuhan menuntun setiap umatnya, itu Tuhan jelas mau bawa kemana. Di pasal 3 ayat 8 ini, sebab aku telah turun melepaskan mereka. Di sini Tuhan berkata, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan. Tuhan detail. Jadi kalau hari ini teman-teman kita berpikir bahwa kemana sih Tuhan mau membawa kita? Saya mau bilang Tuhan itu tahu kemana Tuhan mau membawa kita. Bahkan ketika Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir ini, Tuhan udah kasih tahu kemana Tuhan mau membawa setiap mereka. Ke suatu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bukan cuman itu, detail sekali di sana. Tuhan katakan ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan waktu mengutus kita, saya percaya ketika Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi, Tuhan tahu betul kemana Tuhan akan membawa setiap kita. Amin.
Saya sangat percaya itu. Hal yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Dan kita adalah umat pilihan Tuhan, amin. Dan percayalah bahwa hal yang sama Tuhan kerjakan juga dalam setiap kehidupan kita. Kuncinya satu, apakah kita mau percaya kepada Tuhan atau tidak? Lalu bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita hari-hari ini? Di dalam segala situasi yang kemudian membingungkan. Bahkan ketika bangsa Israel, Musa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel, ada proses-proses yang dijalani, tidak langsung keluar dari dari Mesir. Bahkan perjalanan mereka untuk sampai ke tanah Kanaan itu memakan waktu 40 tahun. Berputar-putar di padang gurun. Ada banyak proses yang harus dilewati terlebih dahulu, saudara. Waktu kita mau sampai kepada satu janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan tidak ajar kita untuk suatu hal yang instan. Tapi Tuhan sedang mau memproses kita. Sama dengan hal yang terjadi hari ini dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meresponi keadaan hari-hari ini. Untuk ada dalam sebuah kehidupan new normal, satu kehidupan yang baru, itu harus ada prosesnya dulu dong. Tidak langsung tiba-tiba kita ada dalam kehidupan yang tidak. Apalagi dalam satu kebiasaan yang dulu, kita mau bawa ke kehidupan yang sekarang, itu totally berbeda. Dari kehidupan yang dulu biasa diperbudak, untuk kepada suatu kehidupan yang freedom, itu mentalnya beda. Jadi Tuhan ada masa transisi dulu. Dan sekarang ini, hari-hari ini adalah masa-masa transisi. Adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dulu dalam setiap kehidupan kita. Makanya saya pertanyakan tadi di awal, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini orang-orang muda? Apakah kita masih tetap fighting, kita tetap berjuang? Atau kita kemudian kalah. Dan kemudian kita berkata, saya mau kembali saya rindu kehidupan saya yang dulu. Bukankah dulu kita berkata bahwa Tuhan, saya mau keluar dari kehidupan saya yang dulu. Dari aktivitas saya yang mengungkung saya. Dari aktivitas yang kemudian menjauhkan saya daripada Tuhan. Saya melupakan beribadah dengan Tuhan. Tapi kenapa sekarang kemudian Tuhan sudah sedang membawa kita. Kemudian kita bilang, saya mau kembali saja. Sama ketika waktu bangsa Israel kemudian dibawa. Menjalani proses mereka. Teman-teman bisa baca. Di ayat-ayat selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya. Bagaimana Musa berjuang untuk terus meminta kepada Firaun. Kemudian waktu bertemu dengan Firaun justru dibalik lagi. Di pasal yang kelimanya di sini. Kita langsung loncat saja di ayat 5 lagi, kata Firaun, lihatlah sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu untuk kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberi jerami kepada bangsa itu. Tapi jumlah batu bata di ayat 8 dan seterusnya, pekerjaan, oke. Di ayat 4, Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun menganggap kamu membawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya. Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat sekarang terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari pekerjaan paksanya? Ketika itu Musa bertemu dengan Firaun dan meminta untuk bangsa Israel ini untuk dibebaskan. Kemudian setelah itu, ini proses saudara, ini proses. Waktu ketika bangsa Israel, Musa berusaha untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Justru kemudian hati mereka goyah lagi. Di ayat selanjutnya masih di pasal 5. Waktu ketika Musa meminta kepada Firaun untuk memperingan atau membebaskan mereka dari kerja paksa, justru Firaun
semakin menambahkan lagi pekerjaan yang luar biasa, semakin menindas bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Musa, kepada Tuhan. Katanya, Musa, kenapa kau minta? Akhirnya kau minta itu kepada Firaun. Akhirnya kami lagi yang kena, kami lagi yang harus dikerja. Kami harus bekerja dengan begitu luar biasa, kerja paksa, semakin banyak pekerjaan yang ditimpakan. Dan kemudian di ayat 20 di pasal 5, waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun. Ini bangsa Israel bertemu dengan Musa. Ia lalu berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatan dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus sejak saat aku pergi menghadap Firaun dan berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Mungkin saat ini kita bilang, katanya mau dibawa ke kehidupan yang lebih baik, Kak. Tapi lihat saya hari ini, kenapa hidup saya tidak semakin lebih baik? Kebanyakan daripada kita mungkin bertanya seperti itu. Apalagi kekhawatiran orang muda hari ini, bagaimana masa depan saya? Saya mau jadi apa? Lulus aja online. Bukankah kehidupan yang Tuhan janjikan di depan sana lebih baik? Tapi kenapa seperti ini Tuhan? Sama seruan ini. Tuhan, kenapa kau perlakukan umatmu sangat bengis? Ini kata bengis ini sepertinya ini satu seruan hati yang terdalam. Mungkin kita mulai berseru, mulai mengeluh-mengeluh sama Tuhan. Bagaimana? Katanya kita mau dibawa ke kehidupan yang lebih baik, new normal, satu kehidupan yang lebih baik lagi. Ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Banyak berkat-berkat Tuhan di sana, tapi kok apa Kak sekarang lihat? Masa depan seperti apa? Itu kemudian mungkin yang saat ini menjadi kegelisahan kita. Orang-orang muda, bahkan setiap kita. Tapi saudara, ketika saya membaca kisah ini, ketika bangsa Israel berusaha untuk keluar dari Mesir, ada banyak tantangan yang mereka hadapi yang memang iya. Seakan-akan Tuhan tidak menolong mereka. Di sini Musa berseru sama Tuhan. Tapi sepanjang saya membaca kisah ini, ada banyak tantangan. Tapi Tuhan pun menyertai. Tuhan tetap menyertai setiap umatnya. Tuhan menyertai bangsa ini. Dan Tuhan membela setiap mereka. Di ayat 24 di pasal 5. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan kuat, yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Tuhan bangkit, Tuhan membela umatnya. Bahkan dalam kesengsaraan kita, saya percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, amin. Selama kita berada dalam jalan Tuhan, selama kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan terus menyertai setiap kehidupan kita. Lewat badai apapun, Tuhan akan membela setiap kita. Amin, orang-orang muda. Bahkan sampai akhirnya Tuhan, karena hati Firaun semakin keras dan dia tidak membebaskan bangsa Israel, kemudian Tuhan membela bangsa Israel 10 tulah. Tuhan jatuhkan atas bangsa Israel. Kurang dibela apa? Walaupun saya tahu setelah itu pun bangsa Israel masih tetap mengeluh sama Tuhan. Dibawa keluar, Tuhan jatuhkan 10 tulah ke bangsa Mesir. Kemudian Firaun luluh hatinya dan membiarkan bangsa Israel keluar. Dan akhirnya Tuhan membawa bangsa Israel
sebuah perjalanan untuk menuju ke tanah Kanaan. Silakan teman-teman bisa baca nanti di rumah, terus di Keluaran. Jadi bagaimana kita harus mempersiapkan kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi setiap proses-proses ini? Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau. Musa membelah laut ini, Laut Teberau itu, dan kemudian menyeberanglah bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan sampailah mereka memulai perjalanan mereka untuk menuju ke tanah Kanaan. Kita ke pasal 15. Ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Perhatikan di sini. Lanjut di ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini poinnya, saudara. Bagaimana kita harus melewati kehidupan kita hari-hari ini, untuk kita sampai kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin, orang-orang muda. Selama kita mau mendengarkan firman Tuhan, selama kita tetap berusaha untuk mendekat kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, tetap berdoa, tetap berusaha. Saya tahu teman-teman berkata, saya bosan kak, saya bosan sudah ibadah online, sepertinya saya tidak bisa berekspresi, saya tidak bisa ini. Mau doa online apalagi? Saya tidak sempurna teman-teman. Saya pun berjuang, bagaimana saya tetap beribadah. At least setidaknya saya beribadah, dan saya tetap berdoa. Kadang kalau di ibadah online yang setiap hari kami laksanakan pun, saya kadang lalai. Kadang saya mengantuk, sempat saya pernah di akhir-akhir saya tertidur, saya bangun kucuk-kucuk, orang semua sudah hilang dari room Zoom tersebut. Saya ada mungkin dalam perjalanan, tapi setidaknya saya ada. Saya berusaha, saya paksa diri saya. Supaya apa? Supaya saya sanggup, mampu untuk menjalani hari-hari ini. Untuk kita sampai bersama-sama ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Amin. Setidaknya kita berjuang. Mari orang-orang muda. Saya mengencourage setiap kita. Setiap kita yang mendengarkan hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kita. Sampai Tuhan membawa setiap kita kepada tanah perjanjian, pada berkat Tuhan yang luar biasa di depan sana. Bahkan sampai ketika bangsa Israel sudah mau sampai ke tanah perjanjian, Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan tersebut. 12 pengintai ini adalah orang-orang terpilih. Mereka melihat. Dari 12 pengintai ini, 10 membawa kabar hoax dan 2 membawa kabar yang baik. Tergolong orang manakah kita hari-hari ini?
Apakah kita yang senang mendengar hoax? Tidak ada itu kehidupan yang di sana, tidak ada kehidupan. Atau kita mau mendengarkan di sana ada kehidupan. Mungkin hari-hari ini kita berkata, mungkin kita mendengar orang-orang para ahli-ahli berkata bahwa di depan sana hidup mungkin tidak akan menjadi lebih baik. Kita akan semakin susah. Ataukah kita mau mendengarkan kabar baik firman Tuhan ini? Bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkat yang terbaik bagi setiap kita. Bagian orang manakah kita? 10 yang membawa kabar hoax? Atau 2 orang yang memperdengarkan kabar baik? Janji firman Tuhan yang sesungguhnya. Mari orang muda, bangkitkan dirimu hari-hari. Tuhan mengizinkan semua ini terjadi supaya Tuhan sedang memproses kita untuk membawa kita ke sebuah kehidupan yang baru. The new normal. Kehidupan yang baru. Yang berlimpah susu dan madunya. Di mana ada berkat Tuhan yang melimpah menanti setiap kita. Asalkan yang di pasal 15 dari tadi. Baca pasal tersebut ketika bangsa Israel berada di Marah. Asalkan engkau tetap mendengarkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kau mendengarkan firman Tuhan. Kau membangkitkan rohmu dan kau tetap datang sama Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita kepada terangnya. Kepada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Thank you Lord. Ini hatiku, Yes. semuanya milikmu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah rohmu memeluk hatiku, terangilah langkahku. Yes Tuhan, mari datang sama Tuhan. Katakan ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah rohmu memeluk hatiku, terangilah aku. Ku hidup untuk-Mu. Mari datang kepadanya. Ini hatiku, semuanya milik-Mu, Yesus Tuhan. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah rohmu memeluk hatiku, kurangi langkahku. Oh, ini hatiku Tuhan, ini hatiku. Mari orang-orang muda, engkau yang hari ini mungkin kau merasa bosan, kau merasa kau tidak mampu lagi. Kau tidak tahu harus berbuat apa dengan kehidupan rohanimu saat ini. Mari bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Jangan menyerah. Tuhan sedang membawa kita kepada suatu kehidupan yang baru. Asalkan engkau tetap mendengarkan ketetapan-ketetapan Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Asalkan engkau tetap berlari kepada Tuhan. Semuanya milik-Mu. Setiap nafasku Yes, Lord. nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah rohmu memeluk hatiku, terangi langkahku. Mungkin hari-hari ini kau merasa bingung dengan kehidupan rohanimu hari-hari ini semakin tidak karuan. Kau semakin tidak mengerti. Ingat apa yang saya katakan di awal tadi. Selama kita ada dalam jalan Tuhan, selama kita benar-benar ada dalam jalan dan ketetapan-ketetapan Tuhan,
Sekalipun ada badai, ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti apa yang Tuhan lakukan bangsa pilihannya, bangsa Israel. Sekalipun banyak tantangan untuk keluar dari Mesir, pun Tuhan tetap menyertai setiap mereka. Bahkan Tuhan membela. Bahkan Tuhan melepaskan mereka dari segala sakit penyakit. Dan Tuhan yang menuntun setiap mereka sampai kepada tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. As long as you believe in God, selama engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menuntun engkau. Sekalipun tidak sama dengan apa yang kau lihat dengan mata jasmanimu, tapi Dia adalah Tuhan yang paling tahu setiap kehidupan kita. Sampai ending hidup kita sekalipun Tuhan yang paling tahu. As long as you believe in God. Selama engkau masih percaya Tuhan. Sebab itu bangkitkan rohmu. Bangkitkan, bangkitkan, bangkitkan. Mohon orang-orang Buddha, bangkitkan. Bangkitkan rohmu saat ini. Bangkitkan rohmu saat ini, bangkitkan. Katakan, Tuhan, saya percaya, saya percaya, saya percaya Tuhan, saya percaya kepada rancangan-Mu, saya percaya kepada semua apa yang Kau rancangkan dalam hidupku. Katakan, terima kasih Tuhan. Kubangkitkan rohku saat ini, kubangkitkan imanku saat ini, dan ku mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kau terangi langkahku, terangi jalan-jalanku Tuhan, terangi setiap kehidupanku di dalam nama Tuhan Yesus. Ini hidup kami, ini hatiku, semuanya milik-Mu, oh Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, biarkanlah roh-Mu membeluk hati, terangilah langkahku, ku hidup bagi-Mu, ku hidup untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus. Kami tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan dalam setiap kami. Kami terus membawa setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, setiap kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami percaya ada setiap roh, ada iman-iman yang kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kami percaya kami kembali berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, sebab Tuhan yang menerangi setiap jalan kami. Kami serahkan hidup kami, berkati semua orang-orang muda-Mu Tuhan. Mereka yang hari-hari ini telah menyelesaikan studi mereka, kami percaya seperti firman berkata, rancangan penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan, itu yang Kau sediakan. Yang kami percaya adalah firman-Mu Tuhan. Jadilah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terangi, tuntun setiap kami yang berusaha, bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang membawa kami kepada suatu berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Bahkan Engkau memelihara bangsa Israel dengan begitu rupa. Berkat dari langit Kau turunkan Tuhan. Kami percaya ada berkat-berkat yang tidak biasa Tuhan hari-hari ini yang Tuhan kerjakan di situasi yang tidak biasa ini. Tapi kami percaya ada berkat-berkat yang tidak biasa pula Tuhan. Yang kami terima yang datangnya daripada Tuhan. Di luar yang dari kami pikirkan, yang pernah timbul daripada hati kami. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami pegang setiap janji firman-Mu. Terjadilah dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap orang-orang muda-Mu. Bangkitkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami percaya kami sedang berjalan kepada terang Tuhan yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, pemulihan dan pemulihan Tuhan, Tuhan kerjakan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan, pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa dan kota kami dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berkati pengembalaan kami, berkati setiap keluarga orang tua kami dalam segala jerih lelah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pelihara, berikan kesehatan Tuhan bagi orang tua kami. Peliharakan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap kehidupan orang tua kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang-orang muda-Mu Tuhan dalam segala aktivitas apapun yang dilakukan, Tuhan sertai dan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus.
Penggembalaan kami Tuhan, kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, urapi terus memberkati, menjagai Tuhan. Kami percaya ada berkat-berkat yang spesial, yang khusus yang Tuhan curahkan bagi kehidupan hamba-Mu Tuhan. Semua umat Tuhan dimanapun berada Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap persembahan yang kami persembahkan, yang kami berikan dengan penuh ucapan syukur Tuhan, Tuhan yang akan memberkati semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan kami Tuhan, mungkin yang menyaksikan program ini, kami yang sebelumnya belum mengenal Tuhan, dan hari ini Tuhan kami datang, kami menyatakan iman kami kepadamu Tuhan. Biar kami mengundang Kau menjadi Tuhan dan juru selamat dalam setiap kehidupan kami, memerintah dalam setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi dan berkati setiap kami Tuhan di sepanjang minggu ke depan ini. Kami terus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Semua yang mengasihi dan percaya sama Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Dalam rembulan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terpaku dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Yeah. Tuhan Yesus memberkati.